Baiklah hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Andi Rahman selaku perwakilan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dengan segala hormat kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Helmi Abdul Mubin LC, pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura. Yang kami hormati Bapak Dr. Saiful Falah MPDI, Sekretaris Pesantren sekaligus juga sebagai Rektor Institut Ummul Qura. Adalah sebuah kebahagiaan kami ada di sini. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang akan segera dilepas dan melalui tahapan-tahapan yang masih panjang. Mungkin dalam kesempatan yang tidak lama ini kami akan memberikan sedikit apa-apa yang mungkin bisa berguna. Salam Pak Kiai dari Kementerian Pemuda Olahraga, dari Bapak, saya selaku mewakili dari Kementerian Pemuda Olahraga menyampaikan salam dari Bapak Menteri, dan khususnya dari Bapak Deputi 2, Bapak Dr. Niam. Beliau mungkin tidak bisa sudah pernah sampai di sini. Dan untuk kali ini atas penghormatan yang diberikan, kami turut bahagia karena bagaimanapun juga kegiatan pendidikan tidak bisa lepas meskipun dalam era pandemi COVID. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, melihat pidato Pak Kiai tadi, mungkin itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kami sebagai masyarakat awam melihat bahwa itu luar biasa. Kenapa? Karena kemajuan ilmu dan pengetahuan itu tidak bisa lepas dari peran agama. Sebagaimana kita tahu, religion without knowledge is blind. Knowledge without religion is distraction. Jadi agama tanpa pengetahuan juga mungkin dia akan buta, dan pengetahuan tanpa agama itu adalah sebuah kehancuran. Jadi keduanya memiliki simbiosis yang perlu diseimbangkan dalam menuntut ilmu agama dan pengetahuan. Kami mungkin perkenalkan, saya Andi Rahman, terlahir dari kampung yang sangat kecil di Sumatera, dengan orang tua yang asli sebenarnya dari Bukit Tinggi, Padang Panjang. Tahun 46 kakek merantau ke Lampung karena revolusi politik. Dan saya sangat senang bersilaturahmi ke setiap pesantren Pak Kiai, karena historis sejarah cerita keluarga saya baru saya temukan setahun ini. Dan ternyata kakek saya itu masih ada sebuah foto tahun 1931 yang saya dapati di rumah di daerah Padang Panjang. Ada kumpulan ulama-ulama sebalingka atau sebukit tinggi di tahun 1931, dan salah satu fotonya di situ ternyata ada foto Syekh Daud Rasidi. Syekh Daud Rasidi itu ternyata murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Daud Rasidi. Sehingga karena saya ada orang yang pembelajar, saya mencari tahu siapa beliau, dan Syekh Daud Rasidi itu ternyata satu angkatan dengan bapaknya Hamka
yang Pak Kiai tadi sebutkan. Bapaknya Hamka, Kiai Haji Karim Amrullah, itu memiliki anak namanya Hamka. Dan Hamka memang terkenal nakal pada saat bujangnya, tapi beliau akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Dan kakek saya di situ saya lihat dia juga sebagai muridnya Syekh Daud Rashidi, usia 41 tahun dan berdakwah di Lampung. Dan sampai akhirnya beliau meninggal kembali lagi ke Bukit Tinggi. Dari foto itu saya melihat bahwa Islam memang sudah ada sejak sebelum orang Eropa ada, dari mungkin Samudra Pasai kemudian turun sampai ke wilayah Minangkabau. Dan di tengah revolusi itu ada sebuah zaman di mana kaum-kaum Islam, tokoh ulama yang ada di Sumatera Barat berdakwah sampai ke Manila, sampai ke Filipina, ke suku Zulu, sampai ke Singapura, Brunei, dan negeri Champa, Kambodia. Kebetulan saya pernah menjadi pembicara internasional di Asia Pacific Forum di Taiwan, dan pada saat itu dihadiri oleh 21 negara, dan salah satu pesertanya adalah dari perwakilan Filipina, jabatan sebagai wakil menteri olahraga. Dan saya berdiskusi, ternyata Islam di Filipina itu sudah ada sebelum bangsa Barat Spanyol ada. Sehingga saya ngobrol dengan istrinya Raja Zulu, Dr. Morin, dan beliau ternyata paham bahwa Islam itu sudah ada sebelum bangsa Eropa ada, dan peradabannya sudah sangat mendalam. Dan kami ketahui mungkin sejarah membuktikan dengan adanya era globalisasi, mungkin dalam hitungan detik kita sudah mengetahui berita-berita apa yang terjadi di masa lalu. Dan ini menjadi semangat bagi kami yang muda-muda dan kepada adik-adik sekalian bahwasannya tidak ada lagi kebohongan, dan kebohongan itu sekarang sudah mulai terungkap dengan adanya internet, globalisasi, dan kebangkitan umat Islam di seluruh dunia. Dan itu saya dapatkan dari pengamatan dan hasil riset yang kami lakukan juga dengan teman-teman dari Provinsi Banten. Dan kami sudah mengetahui bahwa ini cepat atau lambat informasi-informasi itu akan terungkap yang dulu mungkin tertutup karena sebuah hal yang mungkin kita tidak bisa ungkap. Poinnya adalah bahwa kami bangga dengan banyaknya pesantren yang bisa membangun manusia-manusia untuk menuju kepada hal-hal yang positif dan baik. Kembali kami dari Kementerian Pemuda Olahraga, ada dua hal yang kita ampu, bidang olahraga dan bidang pemuda. Sebelum kita sampai kepada bidang pemuda, mungkin saya ditakdirkan untuk memahami human resources adik-adik sekalian. Adik-adik adalah human resources. Saya akan berbicara dari makro. Berapa sih jumlah penduduk manusia di muka bumi ini, di planet ini? Hampir 7 miliar penduduk di muka bumi ini. Dari hampir 7 miliar itu turunannya berapa jumlah yang ada di Asia Tenggara, di Asia? Kalau kemarin mengikuti Asian Games, ada 50 negara yang ikut pada acara olahraga Asian Games. Dan hampir separuh dunia itu ada di Asia. Kalau turunannya lagi, manusia di Asia Tenggara berapa jumlahnya? Ada 10 negara di Asia Tenggara plus Timor Leste, dan 10 negara plus Timor Leste itu kalau digabung dijumlahkan dengan penduduk Indonesia itu jumlahnya hampir sama, 265 juta. Itulah penduduk Indonesia yang sudah disurvei dari salah satu LSM yang ada di Kanada. Dari 265 juta penduduk Indonesia, berapa jumlah sumber daya pemudanya? Dan jumlahnya ada paling tidak 63 juta, itu hasil survei tahun 2010, dan saya hampir pastikan 70 juta di tahun 2021 atau 2020 jumlah penduduk Indonesia yang kita sebut sebagai youth atau pemuda. Kalau kita turunkan lagi dari setidaknya 63 juta penduduk pemuda yang ada di Indonesia itu, di provinsi mana paling besar pemuda itu berada?
dan ternyata pemuda itu berada di Pulau Jawa. Kita turunkan lagi, di provinsi mana pemuda-pemuda itu ada, ternyata terbanyak itu ada di Jawa Barat. Dari 34 provinsi, kami dari Kementerian Pemuda Olahraga melakukan sebuah riset. Apa permasalahan pemuda yang ada di 34 provinsi? Ada 5 domain permasalahan pemuda. Yang pertama adalah masalah pendidikan. Banyak pemuda Indonesia yang tidak mengikuti rata-rata angka pendidikan secara umum. Rata-rata target pendidikan pemerintah itu SMP, tapi hampir 50%-nya tidak sampai pada pendidikan SMP. Yang kedua, masalah kesehatan. Banyak pemuda-pemuda di Indonesia yang bermasalah dengan kesehatan, dan itu satu, mohon izin, dari hasil survei dengan BPS, pemuda-pemuda kita menjadi lemah karena banyak yang merokok. Pemuda-pemuda yang menjadi lemah banyak sakit stroke karena dampak dari pola kehidupan dan pola kesehatan. Dan itu dari 2 domain pendidikan dan kesehatan yang paling parah, mohon izin, masih di Provinsi Jawa Barat. Dan itu adalah PR kami dan PR kita bersama. Yang ketiga, domain masalah partisipasi dan kepemimpinan. Itu juga masih lemah secara makro di Indonesia 34 provinsi. Kemudian domain gender, peranan wanita di dalam kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah domain ketenaga kerjaan, itu juga masih sangat lemah. Kembali, ketenaga kerjaan ini menjadi makin kompleks dengan adanya pandemi COVID. Hampir setidaknya 1 juta pengangguran tercipta dan PR makin banyak, dan sekarang dibentuk gugus tugas ekonomi oleh pemerintah bertujuan untuk mengantisipasi. Tapi kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah sebuah permasalahan. Di balik permasalahan selalu ada kesempatan dan selalu ada opportunity. Kehidupan di masa yang akan datang akan semakin sulit. Never give up. Kalau saya mengutip dari kata-kata Jack Ma. Jack Ma mungkin adalah seorang yang berasal dari China. Anak muda yang merasa ingin kuliah di Harvard. Lebih dari 5 kali dia masuk di Harvard tapi selalu gagal. Dan akhirnya dia memposisikan untuk menjadi seorang guru bahasa Inggris. Dan karena dia bisa mampu berbahasa Inggris, dia bisa membuka pikirannya. Akhirnya dia tinggal di Amerika dan dia kembali ke Cina untuk bisa memulai sebuah usaha yang akhirnya terkenal dengan sebutan usahanya perusahaan Alibaba. Dan perusahaan Alibaba dia bangun selama 20 tahun dengan kesulitan-kesulitannya. Sehingga dia mengatakan bahwa never give up today is hard. Jangan pernah menyerah. Hari ini, kondisi sekarang ini adalah masa-masa sulit. Tomorrow will be worse. Yang akan datang mungkin akan lebih sulit lagi. But the day after tomorrow, tapi mungkin masa-masa yang akan datang will be sunshine. Akan ada sebuah cahaya matahari, akan ada sebuah keberhasilan. Mungkin pesannya adalah kehidupan ini memang sulit dan akan lebih sulit. Tetapi dengan perjuangan yang akan kita capai, maka semua akan bisa kita dapatkan. Jack Ma 20 tahun ditolak untuk kuliah di Harvard, tapi sekarang dia masuk tokoh 5 besar yang terkaya yang ada di China. Dia dipanggil di Harvard sebagai dosen tamu untuk berbicara. Dia dipanggil di beberapa kampus di Kanada untuk berbicara bagaimana sukses dalam kehidupan, dalam karir dan pengembangan karirnya. Itu adalah salah satu contoh. Mohon izin Pak Kiai, ini adalah mungkin pertama kali saya ada di depan podium ini, tapi sebelumnya saya pernah diundang dengan Pak Rektor untuk beberapa orasi ilmiah. Satu dengan Zoom, yang kedua saya mewakili Bapak dari Kepala Biro juga. Dan saya sangat bahagia ada di sini. Dan ini 2 kali saya memijak datang ke pesantren ini. Pertama kali kami diundang makan siang oleh Bapak Pak Rektor. Kami bangga bahwa pemerintah tidak bisa membangun pemuda, membangun pendidikan sendiri karena anggaran sangat terbatas. Dari 63 juta pemuda yang Pak Kiai sebut tadi di seluruh Indonesia itu ada, dan ternyata di Jawa Barat ini adalah
secara kuantitatif sangat besar, tapi secara kualitatif kita ada di nomor 34, mohon maaf, dan ini adalah fakta. Kualitas pemuda yang ada di Jawa Barat, survei 2018 nomor 34. Kami dari Kemenpora bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat untuk juga bisa meningkatkan indeks pembangunan kepemudaan yang ada di Jawa Barat. Kami tidak bisa, inilah tugas-tugas yang berat dalam jangka waktu 2020-2024. Program-program yang diutamakan salah satunya adalah kewirausahaan pemuda. Dan kami juga sudah bekerjasama dengan Institut Ummul Qura kemarin melakukan kuliah bersama, dan mungkin tinggal melanjutkan dengan MOU untuk bisa menindaklanjuti kuliah wirausaha pemuda bagi mahasiswa. Kembali kepada adik-adik yang saya cintai, yang sudah lulus tak dalam tingkat senior high school atau tingkat SLTA. Secara pribadi, saya adalah mungkin dulu ketika kecil hidupnya kurang beruntung. Dan hanya dibekali mungkin satu, yaitu bahasa Inggris. Begitu tamat SMP mencari guru bahasa Inggris di kampung saya, itu tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Kebetulan ada tokoh, saya mengatakan petani dari Afrika Barat, dari sebuah negara kecil, Gambia namanya, yang jumlahnya ada sekitar 30 orang datang ke kampung saya untuk belajar menanam padi. Dan satu kampung tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Dari situ saya merasa bahwa saya harus bisa bahasa Inggris, dan saya kursus bahasa Inggris. Ketika SMA kelas 1 itulah saya merasa bahwa keahlian harus segera dimiliki. Dari satu kampung itu cuma saya yang bisa bahasa Inggris, itu di tahun 1990. Adik-adik semua yang sudah akan tamat SMA ini, seyogyanya harusnya sudah memiliki minimal satu keahlian. Keahlian itu tidak bisa didapat dengan hanya mengetahui. Dalam konsep sumber daya manusia, ada yang namanya knowledge atau pengetahuan, ada yang namanya competence, how to solve the problem, bagaimana memecahkan permasalahan. Ada yang namanya talent, itu adalah bakat. Ada yang namanya intelligence, itu adalah kecerdasan. Jika kita ingin merubah kita menjadi orang yang berhasil, kita harus memiliki kompetensi. Itu adalah sebuah kewajiban. Contoh, kompetensi dalam bidang IT, kompetensi dalam bidang bahasa, kompetensi dalam bidang hal-hal teknis lainnya. Dan cara gerbang pertama untuk bisa itu adalah mengetahui knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan kita bisa dapat dengan duduk di bangku kuliah. Pengetahuan kita bisa dapat dengan membaca Iqra. Pengetahuan kita bisa mendapat dari kita berkomunikasi, observasi. Tetapi itu hanya sekedar pengetahuan. Dia belum sampai kepada kompetens atau kompetensi. Untuk bisa mendapatkan kompetensi itu dibutuhkan belajar, 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 dan belajar. Never ending story to learn. Belajar sampai akhir hayat. Kompetensi hanya bisa didapatkan jika diulang-ulang. Semakin banyak diulang-ulang, maka kompetensi itu akan didapatkan. Saya mungkin sudah, maaf, mohon izin. Dengan izin yang di atas sudah 50 negara Pak Kiai yang saya jalani. Sejak umur 20 saya mendapatkan beasiswa di Kanada. Kompetensi bahasa Inggris misalnya. Terima kasih. Negara pertama yang saya datangi di usia 20 tahun itu adalah Kanada. Di Amerika Utara. Naik pesawat selama 22 jam. Di tahun 96 transitnya mungkin lebih dari 4 kali. Sampai di sana ada di keluarga orang-orang Kanada. Sampai di sana magang di sebuah perusahaan sosial yang ada di Kanada, di sebuah kota kecil. Dan itu bisa ikut karena sebuah seleksi yang saya miliki hanya bahasa Inggris. Sementara ibu saya mungkin tidak mampu pada saat itu. Pertama kali saya naik pesawat, pertama kali sampai di Kanada,
dan ada di keluarga Kanada harus berbicara bahasa Inggris, harus dipaksakan, dan akhirnya menambah nilai pengetahuan dan nilai pengalaman secara empiris dan experience. Dari situ saya berpikir, mungkin kenapa orang-orang di sana lebih maju daripada kita? Karena ini adalah sebuah orasi ilmiah, maka saya akan menyampaikannya juga secara ilmiah. Bahwa knowledge itu pengetahuan, kompetensi itu adalah how to solve the problem. Maka ketika saya sampai di Kanada dan sudah memiliki kemampuan sedikit bahasa Inggris, ketika praktek di sana, mungkin bahasa-bahasa yang sifatnya tidak formal itu saya dapati selama di sana. Tidak ada di sana orang mengatakan how are you, jawabannya I'm fine, and you, thanks. Tidak ada. Orang sana akan mengatakan how you doing, how you did, what's up bro. Nah, itu adalah bagian dari experience, itu adalah bagian dari lingkungan yang ada di lapangan. Berbeda antara apa yang kita pelajari di tangga formal dengan apa yang kita pelajari di lapangan. Saya yakin Pak Kiai sudah lama di luar negeri, mungkin seperti itu juga. Kedalaman bahasa itu adalah sebuah keahlian. Namun, ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan adik-adik sekalian, maka kita perlu mengasahnya itu menjadi sebuah kompetensi. Kompetensi ada dua, kita bisa melakukan dengan pelatihan dan kita bisa melakukan dengan experience atau mengalami. Kalau kita melakukan dengan pelatihan membutuhkan waktu yang panjang dengan biaya yang mahal karena harus membayar tutor dengan kelas khusus, tetapi dengan pengalaman itu lebih murah, lebih mudah, tapi juga membutuhkan sebuah effort karena learning by experience, kita langsung terjun masuk di dalamnya. Dan saya merasa bahwa pesantren ini adalah tempat terbaik untuk mendapatkan kompetensi baik di bidang pelatihan maupun karena di dalamnya ada training dan juga ada kemampuan formal. Pesantren tempat yang sangat baik untuk meningkatkan kompetensi kita. Tapi kompetensi itu tidak hanya satu, tidak hanya bahasa, tapi dibutuhkan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Merujuk kepada kompetensi yang dibutuhkan di tahun 1920 ini, maka fakta di lapangan mengatakan bahwa ekonomi secara global itu semua sekarang sudah menurun. Orang-orang yang tadinya memilih orang-orang kaya akan turun, orang-orang menengah akan turun, orang-orang miskin pun akan turun dari segi ekonomi. Dan ini adalah sebuah tata ulang new normal, tidak hanya di bidang bagaimana perilaku kita dalam sehari-hari, tetapi juga new normal di dalam ekonomi dan new normal di dalam mendapatkan pengetahuan, new normal di dalam belajar. Semuanya kita harus merestart pola-pola yang sudah ajek, pola-pola yang sudah definitif selama hampir 100 tahun. Sejak zaman dari perang zaman Turki Utsmani, perang dunia I, perang dunia kedua, dan sekarang sudah menjadi tata dunia baru. Apa yang harus kita siapkan adik-adik sekalian? Itu yang lebih penting. Kalau kita merujuk kepada bagaimana kita bisa belajar, mungkin sudah lama adik-adik di sini ditempa oleh para ustadz, ustazah dan kiai yang luar biasa. Tapi di luar sana ada sebuah tren. Kalau nanti adik-adik mau kuliah, apa prodi-prodi yang mungkin harus dipilih? Itu adalah menjadi sebuah pertimbangan khusus. Saya tinggal di Tangerang Pak Kiai. Terakhir kali saya naik pesawat terbang bulan Maret tanggal 19 menuju NTT Atambua dan saya pulang tanggal 21. Itu terakhir kali saya naik pesawat terbang. Karena disitulah sebenarnya sudah COVID sudah ada. Saya mau mengatakan dari bandara Cengkareng itu semua pesawat setiap hari lewat di atas rumah saya. Tapi sejak COVID tidak banyak pesawat yang lewat. Apa artinya ketika pesawat sudah tidak lagi terbang? Di seluruh dunia ataupun di Indonesia, ratusan ribuan pilot yang tidak bekerja, pramugari tidak bekerja.
Toko-toko di bandara juga sudah banyak yang tutup. Karyawan-karyawan perusahaan airline sudah banyak yang nganggur. Kenapa? Karena ini dampak dari COVID tadi. Sektor pariwisata sudah banyak yang tutup. Belum sampai 6 bulan, 5 bulan COVID sudah menghasilkan dampak ekonomi yang mau tidak mau itu adalah menjadi permasalahan kita bersama. Ketika sektor pariwisata tidak ada lagi, pesawat tidak jalan, bus tidak ada, kereta berkurang, maka akan ada sebuah daya ekonomi yang menurun. Dan Indonesia sudah dipastikan tidak akan ada peningkatan ekonomi di tahun 2020, bahkan bisa minus 5%. Artinya, adik-adik yang mau kuliah ini juga harus mempersiapkan diri, harus memilih ke arah yang mana. Menurut saya sudah bukan lagi kuliah di jurusan perminyakan, karena harga minyak sudah jatuh, konsumsi minyak untuk pesawat terbang sudah tidak ada. Konsumsi industri juga sudah tidak ada untuk menggerakkan mesin-mesin industri. Jadi sekarang yang lebih concern di dalam era sejak 2020 ini, yang paling naik daun atau yang paling tren adalah di bidang kesehatan. Konsumsi pharmaceutical, obat-obatan, tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga perawat, dan tenaga-tenaga mungkin obat-obatan yang herbal dan lain-lain. Saya hanya mengatakan inilah fakta yang ada di lapangan. Dan yang tidak kalah penting adalah tenaga-tenaga di bidang teknologi dan informasi. Meski tenaga di bidang teknologi atau di bidang IT ini menurun, tapi dia tetap bisa bertahan 50% karena pola-pola orang di bidang pendidikan berubah menggunakan IT, pola bisnis berubah menggunakan IT, dan semuanya menggunakan teknologi dan informasi. Teknologi informasi ini akhirnya berakibat kepada orang-orang yang semakin kaya. Mark Zuckerberg itu adalah pemilik Facebook. Kita tidak menyadari. Yang kedua, Instagram. Yang ketiga, Zoom. Yang keempat, WhatsApp. Nah, di dunia itu adalah sebuah skala yang besar, tapi kita di Indonesia lagi-lagi hanya sebagai consumer. Saya otokritik juga. Saya pakai WhatsApp, itu bukan punya Indonesia. Saya pakai Facebook, itu bukan punya Indonesia. Adik-adik sekalian, kita ke depan harus bisa merubah dari yang menjadi konsumtif dan harus menjadi produktif. Jadi adik-adik ketika nanti sudah lepas harus bisa adaptif. Adaptif dalam arti bisa beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin selama ini memiliki perilaku yang sudah luar biasa dengan pelatihan-pelatihan yang didapat. Tapi di luar sana nanti akan ada sebuah perubahan yang signifikan. Dan saya melihat bahwa ini adalah sebuah permasalahan, tapi sekaligus sebuah opportunity untuk bisa mengembangkan diri demi untuk tujuan yang di masa yang akan datang. Kembali, knowledge, kompetensi, dan ada yang namanya yang ketiga itu namanya talent. Ketika kita menjadi orang yang besar, kita punya pengetahuan karena kita belajar. Kita punya kompetensi karena kita berlatih berulang-ulang. Seperti halnya grup musik The Beatles, dia memainkan musik di setiap kafe dan dia tidak dibayar. Seperti Tiger Woods yang pemain golf, dia nomor 1 di dunia. Seperti Taufik Hidayat yang nomor 1 dunia dalam bulu tangkis. Dan ternyata yang ketiga faktornya adalah faktor talent. Talent itu adalah bakat. Bakat ternyata didapat sebelum kita lahir di dunia ini. Seorang pemain sepak bola, ketika salah satu yang mungkin dari Brazil, ketika dari bayi mungkin ibunya sudah memasang foto-foto bola di kamarnya sehingga talent itu ada. Seorang Tiger Woods juga, mungkin dia selalu mendengar dan atau melihat bapaknya yang suka golf. Dan talent itu memang ada dari sebelumnya. Dan itu adalah hal yang mungkin kita tidak bisa dapat secara langsung selain knowledge dan kompetensi. Yang keempat yang membuat kita menjadi orang yang menjadi berhasil itu adalah intelligence, itu adalah kecerdasan. Kecerdasan masih bisa kita tambah, kecerdasan masih kita bisa tingkatkan, tapi tidak seperti meningkatkan pengetahuan dan tidak meningkatkan knowledge. Orang yang sudah memiliki talent dan intelligence, dia lebih mudah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi orang yang tidak memiliki, dia butuh
repetisi beberapa kali untuk mendapatkannya. Sehingga itu semua adalah cara untuk meningkatkan pengetahuan, pelatihan, keahlian dalam mencapainya. Pesan poinnya adalah bagi adik-adik, milikilah keahlian-keahlian itu sesuai dengan zamannya. Adik-adik sudah dibekali dengan ilmu agama yang luar biasa. Mungkin secara saintifik, jika ingin melanjutkan kuliah di Ummul Qura, di Madinah atau di Arab Saudi, mungkin itu sudah kesempatannya besar, atau melanjutkan di Kairo juga kesempatannya besar, atau di Libya atau di Maroko. Tapi jika ingin melanjutkan di kuliah-kuliah kampus-kampus yang sifatnya general, itu mungkin ada beberapa catatan yang saya dapat. 10 besar kampus yang terbesar dalam survei itu masih kampus ITB, masih UI, masih UGM yang 10 besar. Kalau adik-adik pengen masuk Harvard, itu adalah kampus yang masih nomor 1, masih 10 besar. Harvard, Oxford yang ada di Inggris, kemudian yang ada di Newcastle dan lain-lain semuanya. Arah adik ini mau kemana itu penting di dalam tahapan lulus di SLTA ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Kembali ketika saya dulu ada di Kanada, saya diminta untuk menulis yang judulnya adalah Write to Yourself. Tulis surat untuk diri sendiri. Letters to yourself. Hidup itu sama halnya seperti jam, orang sana mengatakan. Ada 60 detik. Adik-adik bisa merancang. Saya disuruh merancang waktu itu. 60 detik itu adalah kita mungkin hidup dan meninggal di usia 60. Mereka mengatakan. Jadi mereka menyebutnya sebagai life clock, dari jam kehidupan. Kita harus bisa merancang kehidupan kita. Mau jadi apa kita usia 20 tahun? Atau menjadi apa kita usia 15 tahun? Mau jadi apa kita usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai 60 tahun? Yang saya tulis waktu itu adalah sebelum usia 30 tahun saya harus S2. Alhamdulillah saya tercapai. Sebelum 40 tahun saya harus S3. Alhamdulillah saya tercapai. Dan saat ini saya sudah usia 46 tahun. Niat saya adalah bagaimana saya bisa mengamalkan ilmu dan menciptakan kader-kader untuk melanjutkan ilmu-ilmu dan yang saya miliki dan untuk diamalkan. Adik-adik juga bisa merancang kehidupan itu. Mau usia berapa naik haji atau umroh atau menikah, itu ditulis. Mau kuliah sampai S2 atau S3 atau mau ambil sampai profesor, itu bisa ditulis. Tulis, saya ingat saya disuruh menulis, saya tulis dan saya masukkan ke dalam amplop, dan nanti suatu saat kita juga yang membukanya. Kalau kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan, bagaimana orang lain tahu? Kita saja tidak tahu, apalagi orang lain. Jadi adik-adik adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban bagi dirinya sendiri. Jika kita tidak tahu kita mau mengarah kemana, maka orang lainlah yang akan mempengaruhi kita, kita akan kemana. Jika kita tahu kita akan kemana, artinya kita memiliki rencana bagi diri kita, dan kita persiapkan itu, fokus, kita lakukan, dan kita capai, dan bismillah, dan kita yakin itu akan sampai, insya Allah itu akan sampai. Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan ini dengan bangga mungkin kami ingin memberikan beberapa catatan bahwa peran guru, dosen sudah berkurang atau berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu di tahun 96 misalnya, saya mendapatkan surat dari Indonesia untuk sampai ke Kanada itu 40 hari. Tapi sekarang mendapatkan surat hanya dalam hitungan 1 detik. Dulu seorang guru hanya mungkin persiapan semalam atau belajar, dan dia bisa memiliki pengetahuan di samping dia sudah punya keahlian. Tapi sekarang peran murid, dalam sesaat dia bisa mendapatkan jawaban dari sebuah pertanyaan dari Google. Sehingga mungkin sekarang murid lebih pintar daripada gurunya. Jika nanti adik-adik ada, sama halnya dengan di dunia di lapangan sana, bahwa orang bisa mengetahui segala informasi itu hanya dalam hitungan detik.
Karena peran guru sekarang mungkin lebih harus membebaskan murid-muridnya karena banyak sekali resources yang dia bisa dapat. Sementara guru juga harus bisa mengupgrade, mengupskilling pengetahuan-pengetahuannya dengan berdekat kepada kemampuan teknologi dan beradaptasi. Dan peran murid juga sekarang sudah mudah untuk mendapatkan pengetahuan. Ini adalah era yang tidak bisa ditinggalkan. Dan ke depan teknologi informasi sudah pasti akan lebih canggih lagi dan kita harus bisa menghadapinya. Baik, mungkin saya tidak akan berlama-lama. Mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Mungkin yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya tanya dengan panitia berapa lama, saya dikasih waktu 30 menit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Kiai yang saya hormati, adik-adik yang saya banggakan. Hari ini sebuah tahapan dalam hidup telah terselesaikan. Masih ada tahapan lain yang harus dilaksanakan. Semuanya akan mudah jika dilaksanakan dengan fokus, dengan perencanaan yang matang, dan juga dengan kecerdasan-kecerdasan yang kita punya. Ada IQ namanya intellectual quotient. Ada EQ namanya emotional quotient. Dan hasil penelitian saya itu adalah adversity quotient atau kecerdasan tahan malangan. Penggabungan dari intelektual dan emosional dan kecerdasan-kecerdasan lain. Dan yang paling penting adalah kecerdasan ikhlas. Jika nanti sudah sampai di luar sana, keikhlasan itu lebih penting dari semua kecerdasan. Perlu dipahami bahwa learning is never ending process. There is no limit. Adik-adik akan terus belajar. Dan belajar itu tidak akan pernah berhenti, saya ulangi lagi, sampai akhir hayat. Semoga adik-adik di sini menjadi orang yang sukses semua. Diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala, bisa menggapai cita-citanya. Dan tentu bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya masing-masing. Yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa kelulusan ini bukan akhir dan ini adalah awal dari tahapan perjuangan adik-adik semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya mengucapkan semoga